Sarana penyubur keimanan. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim sebaris ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dan betapa sering kita lalai akan hal ini, yaitu tentang dosa-dosa lisan. Tentang dosa-dosa lisan. Terutama di zaman sekarang ini yang di mana banyak hal yang memancing kita untuk berbicara ya. Banyak sekali hal yang memancing kita untuk berbicara. Misalnya urusan politik ya. Karena berbicara tentang politik adalah perkara yang menyenangkan dan sering kita berkomentar tentang politik tanpa ada dalil, tanpa ada bayinah, hanya sekedar dengar-dengar, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya latah. Kemudian kita berkomentar, terkadang kita membangun al-wala' wal bara', kebencian, kasih sayang di atas politik tersebut, yang semua tulisan kita, catatan kita, omongan kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat ya. Kemudian di antara hal juga yang mengundang kita untuk banyak berbicara, misalnya urusan selebriti, artis ini, artis anu ya, dan macam-macam, banyak orang berkomentar kejadian ini, kejadian anu ya. Kemudian juga tidak kalah menarik untuk berbicara tentang masalah untuk komentar adalah masalah agama ya. Dengan adanya medsos banyak sekali perkara-perkara agama yang dibicarakan, sehingga terkadang seorang berbicara dengan kebenaran dan sering berbicara dengan kebatilan, dan ini semua adalah termasuk dari dosa-dosa lisan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lisan ya adalah nikmat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami berikan baginya lisan dan dua bibir ya. Di antara nikmat yang Allah ingatkan adalah tentang nikmat lisan dan bibir ya. Sehingga nikmat untuk berbicara ya. Oleh karenanya kalau nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka lisan ini sangat mudah mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata tidak digunakan pada tempatnya, maka lisan ini sangat mudah mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Makanya disebut dengan dzatu haddain, itu lisan adalah memiliki dua mata ya. Ya, bisa mengantarkan kepada kebaikan, bisa mengantarkan kepada keburukan. Oleh karenanya banyak dalil menunjukkan lisan mengantarkan kepada kebaikan, seperti orang yang menjaga lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa fakhidhaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin apa yang di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan menjamin apa yang di antara dua pahanya, itu kemaluannya, aku jamin baginya surga. Aku jamin baginya surga. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulkilaha balan ya yarfa'ullahu biha darajat. Sungguh ada seorang
mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pikirkan dampaknya, tapi itu ternyata mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat dia mungkin sepele, enggak dia sepele, ternyata di kalimat berkahnya luar biasa. Ya. Yarfa'ullahu biha darajat. Dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya tinggi yang tinggi ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim yang baik, yang sejati adalah di mana orang-orang Islam yang lain selamat dari keburukan lisannya. Jadi kalau dia bisa jaga lisan, maka dia akan mudah masuk surga. Bukankah lisan dengan lisan kita baca Al-Qur'an, dengan lisan kita berdakwah, dengan lisan kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Dengan lisan kita kalimatut thayyibah, kata-kata yang menyenangkan, dengan lisan kita menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati kawan-kawan ya. Banyak ya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan lisan. Kalau seorang menggunakannya dengan baik, maka itu sangat ladang pahala besar baginya. Sebaliknya jika tidak digunakan dengan baik, tidak pada tempatnya, maka sangat berbahaya ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa, diadab di neraka gara-gara apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuk ya, fa hal yakubun nas fi an-nari ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, ya bukankah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, ya, di atas hidung-hidung mereka, kecuali akibat lisan-lisan mereka. Ya, ini isyarat bahwasanya sebab menyebabkan orang masuk neraka jahanam banyak gara-gara lisannya. Ya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilul an-nasa an-nara al-ajwafan." Dua perkara yang paling banyak masukkan orang dalam neraka jahanam, di antaranya adalah dua hal, yaitu dua lubang, yaitu lubang kemaluan sama lubang mulut ya. Ini membuat orang banyak masukkan mereka dalam neraka jahanam. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati." Sungguh seorang berucap dengan satu kata, dengan satu kalimat ya. Min sakhatillah, yang ternyata kalimat tersebut mendatangkan kemurkaan Allah. La yulqilaha balan, dia tidak peduli, dianggap biasa-biasa aja. Ternyata dampak buruknya sangat besar ya. Yahwi biha fi jahannam. Dengan kalimat satu kalimat tersebut dia pun terjerumus dalam neraka jahannam ya. Maka seorang berusaha untuk menjaga lisannya, jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat dia mudah untuk berkomentar. Secara umum dosa lisan ada dua. Secara umum dosa lisan ada dua. Afatul lisan ada dua, yaitu al-kalam bil batil huwa sukut anil batil. Yang pertama adalah berbicara dengan dosa atau berbicara dengan kebatilan. Yang kedua adalah mendiamkan kebatilan. Secara umum dosa lisan ada dua sebabnya. Yang pertama berbicara dengan kebatilan. Yang kedua mendiamkan kebatilan. Ya. Ada satu kebatilan dia diam saja. Ya, satunya dikatakan syaitan yatakallam, syaitan natik, yang disebut syaitan akhras. Yang satunya yang berbicara dengan kebatilan disebut setan yang berbicara, yang mendiamkan kebatilan, membiarkan aja, yang penting dia selamat, dia tidak yang penting dia happy ya. Disebut dengan syaitan akhras, yaitu setan yang bisu. Dua-duanya tercela. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan ya, secara global tentang dosa-dosa yang disebutkan lisan ya, dan kita akan sebutkan secara singkat saja karena tidak mungkin kita bahas seluruhnya secara detail ya. Tujuan saya pada kesempatan hari ini adalah membahas secara singkat ya. Karena kalau kita mau bahas maka satu persatu butuh pengajian sendiri ya. Satu persatu butuh pengajian. Tapi tujuan kita adalah agar ada gambaran global bagi kita, agar kita tahu apa sih dosa-dosa lisan, agar kita bisa menghindar darinya ya. Baik, saya akan tuliskan di papan tulis, tolong diperhatikan. Macam-macam dosa lisan ya. Yang berkaitan
kita bisa membagi menjadi dua. Pertama yang berkaitan dengan hak Allah tentang agama, yang kemudian yang kedua yang berkaitan dengan orang lain, ya. Dengan orang lain atau dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan diri sendiri, ya. Insyaallah kita akan sebutkan macam-macamnya sehingga ada gambaran jelas bagi kita semua tentang macam-macam dosa-dosa tersebut, ya. Saya mulai dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah berkata tentang agama tanpa ilmu. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ini dalam beberapa ayat Allah ingatkan di antara dosa besar adalah berbicara atas Allah, ya, tanpa ilmu, ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim punya buku namanya I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, ya. Tentang al-muwaqqi'in Rabbil Alamin itu orang yang menandatangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau berfatwa, berbicara tentang agama, berarti dia mengatasnamakan Allah, dia menghukumnya demikian. Oh itu begini, oh itu begitu. Kalau ternyata tidak benar, berarti pada hakikatnya dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini berbahaya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah bahwasanya dosa itu, ya, adalah ini dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Terakhir kata Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak ketahui. Dan ini bahaya, sangat berbahaya di zaman sekarang dengan banyaknya medsos, orang berkomentar tentang agama, membantah, mengkritik, mengejek tentang agama, ya, di medsos, di Facebook, di Instagram dan yang lainnya. Maka seorang waspada. Kemudian di antaranya yang kedua adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Al-kadhib alayya laisa kal-kadhib ala ahad." Atau kama qala Nabi SAW, berdosa atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain. Kalau kita dusta atas nama orang lain, enggak ada kaitannya dengan agama, ya. Dusta selesai. Tapi kalau kita bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang ternyata tidak benar, orang yang dengar menganggap itu agama. Sehingga dia meyakini, dia mengamalkan. Makanya dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar, ya. Dosa besar. Maka Nabi mengatakan siapkanlah kaplingnya di neraka, ya. Kata Ibnu Hajar, "Falyatabawwa", maka seakan-akan tidak ada kapling yang lain. Ini cuma di neraka saja. Ini menunjukkan dia akan lama diazab di neraka jahanam. Meskipun dia tidak kafir, ya. Kalau dia ternyata tidak terjerumus dalam kekufuran, tapi ini dosa sangat besar hingga membuat dia bisa bertahan lama di neraka jahanam. Makanya saya ingat kepada ikhwan-ikhwan, hati-hati kalau ada hadis-hadis, ya, palsu, maka tidak boleh disebarin, ya. Kecuali dalam rangka dijelaskan. Dan banyak sekarang hadis-hadis palsu tersebar. Ya banyak, entah mereka tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu kita harus ingatkan. Seperti thalabul ilmi, utlubul ilma walau bisin, menuntut ilmu meskipun saya pindah dari Cina, misalnya. Ini hadis palsu. Contohnya ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, hadis palsu juga la aslalahu. Kemudian misalnya tentang hadis Nur Muhammad, ya, bahwasanya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah SAW katanya, Allah berkata, "Laulaka ma khalaqtul aflaq", wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, maka aku tidak menciptakan alam semesta.
Contohnya lagi hubbul watani minal iman, cinta negeri adalah bagian daripada iman. Ini semua lafal-lafal tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan Nabi bersabda demikian. Ya. Oleh karenanya hadis palsu banyak, makanya Al-Imam Ibnu Jauzi menulis bukunya Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu', ya. Karena para perawi banyak mendusta, ya. Ada perawi untuk berdusta untuk mendukung mazhabnya, seperti perawi-perawi Syiah yang mendukung mazhabnya, dan banyak. Oleh karena seorang waspada, tidak semua dikatakan dari Nabi kemudian ikut disebarkan. Khawatir kita ikut menyebarkan kedustaan, dan ini bahaya lisan, ya, dan bahaya tulisan juga, ya. Kemudian berikutnya yang sudah kita bahas dalam kitab tauhid, misalnya, ya, bersumpah dengan selain Allah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang saya bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Misalnya dia mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, atau dia mengatakan wan Nabi, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering dengar orang berkata demi Allah, demi Nabi. Ya, ini juga adalah kesyirikan. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya. Misalnya mencela zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahar. Jangan kalian mencela zaman, ya, karena zaman tidak pantas dicela. Yang dicela adalah penghuni zaman, ya, adalah penghuni zaman. Zaman cuma tempat waktu bergulirnya perbuatan manusia. Barang siapa mencela zaman, sungguhnya secara tidak langsung dia mencela Allah. Karena Allah yang menciptakan zaman, dan zaman tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma waktu untuk bergulir. Dia cuma waktu untuk bergulir, ya. Bergulirnya kejadian-kejadian. Dicela adalah pelaku zaman tersebut, ya. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i bahwasanya wa ma li zamani aibun siwana, ya. Tidak ada bagi zaman aib kecuali kita yang menjalankan dalam zaman tersebut. Karena orang mencela zaman seakan-akan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga taswidul fasik, yaitu menyebut, ya, orang munafik, ya, sebagai sayyid, pemimpin, orang baik, ya. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita berkata kepada orang munafik sayyid. Nabi melarang hal tersebut. Ini pemimpin, ini kita. Jadi orang munafik, ya. Karena kalau tidak benar, maka Allah akan murka kepada orang yang mengagung-agungkan orang munafik, ya. Maka seorang waspada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafik sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum, ya. Ya, jangan kalian mengatakan kepada askhattumullah, jangan kalian katakan orang munafik sayyid, karena itu mendatangkan murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi mengatakan, ya, masya Allah wa syi'ta, ya. Masya Allah wa syi'ta, ya. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga tidak boleh, karena kita menggandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Di antaranya juga, ya, ini di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu masih banyak kalau kita belajar kembali tentang masalah kitab tauhid. Baik, sekarang yang berkaitan dengan, atau yang kita mulai dengan berkaitan dengan diri sendiri, ya. Apa yang dosa-dosa yang berkaitan dengan diri sendiri? Di antaranya, ikhwan, ya, seperti beramar ma'ruf nahi mungkar, namun tidak mengerjakan sendiri. Dalam satu hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Seseorang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Fatandaliku aktabuhu, kemudian ususnya keluar. Tandalik itu usus keluar dengan tiba-tiba dari duburnya, keluar, ususnya keluar, ya. Kemudian fayaduru, ya.
kama yadurul himar birahahu. Kemudian dia pun berputar-putar suatu tempat dengan ususnya tadi seperti keledai yang berputar-putar ya ketika menggiling biji-bijian ya dengan alat putaran tersebut. Dia mutar seperti itu dia di neraka jahanam. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Maka orang penghuni neraka pun ngumpul melihat dia. Mereka kenal orang ini dai dulu ya, suka memberi nasihat, suka memberi pengarahan lewat ceramah, lewat tulisan, lewat Facebook, nasihat-nasihat di status-status yang indah ya, punya channel-channel dakwah. Orang kenal dia. Maka mereka mengatakan, "Masya'nuka ya fulan? Ada apa dengan kau wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau dahulu yang telah menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Bukankah kau dahulu yang telah melarang kami dari perbuatan kemungkaran? Maka dia mengatakan, benar. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Saya dulu di dunia menyuruh kalian untuk berbuat kebajikan, namun saya sendiri tidak melakukannya. Saya dulu di dunia melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri melanggarnya. Dan ini peringatan keras bagi orang-orang yang hobi menasihati. Ya, hendaknya dia berusaha melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ya, maka sering dikatakan bahwasanya nasihat yang kita tulis di status atau yang kita share, yang paling utama adalah untuk diri kita sendiri sebelum yang lainnya. Ya, seorang berusaha. Ya, kalau dia sudah berusaha, ternyata dia terjerumus dalam kesalahan, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap dia sebarin, setiap dia melanggar terus, maka ini berbahaya bagi diri sendiri. Beramar ma'ruf nahi munkar bisa membuat orang berada di tingkat yang tinggi di surga dan bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Hati-hati kepada orang yang hobi-hobi berdakwah seperti saya dan yang lainnya. Hati-hati kepada orang yang kecimur dalam bidang dakwah ya. Dan juga jangan sampai kita seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabba ya. Barang siapa bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki ya, maka dia telah berdosa. Gaya seakan-akan dia orang alim, ternyata statusnya apa semuanya kebohongan, ternyata dia sering melanggar. Man tashabba bima lam yu'tah kala bisi thawbai zur. Barang siapa bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedosaan. Maka hati-hati beramal nahi munkar, tapi kalau tidak dikerjakan bahaya ya. Kemudian di antaranya membeberkan rahasia ranjang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi yaumal qiyamah ar-rajul alladhi yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buruk pada hari kiamat kelak, paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang laki yang mendatangi istrinya itu digauli, ya, hubungan ranjang, dan istrinya juga mendatanginya. Kemudian dia pun menceritakan rahasia istrinya kepada orang lain. Cerita, oh saya kalau berhubungan sama istri saya begini-begini, oh saya kalau istri pertama begini, istri kedua begini ya. Begini cerita, oh saya kalau ini tidak boleh ya. Ini dosa besar. Dosa besar. Seorang itu rahasia antara dia dengan istrinya, itu amanah, tidak boleh dia bongkar ya, tentang amanah istrinya, tentang kehidupan ranjangnya, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Perempuan demikian juga. Ini hadis berkaitan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh, oh suami saya kalau diranjang begini ya. Kadang mengejek suaminya, seperti sebagian orang ribut sama suaminya, kemudian dia mulai cerita, oh suami saya parah kalau diranjang. Ini gimana seperti ini? Perkara yang memalukan, kemudian dibongkar-bongkar, aib keluarga. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Bisa kita bayangkan betapa banyak orang terjerumus dalam hal ini. Kadang-kadang mungkin ibu-ibu kumpul-kumpul di antara mereka cerita tentang suami mereka. Tidak boleh, masalah ranjang tidak boleh. Ya, masalah ranjang. Sudah aib suaminya. Baik itu perkara baik maupun perkara buruk, tidak boleh cerita tentang masalah ranjang, tentang suaminya. Ini hal dosa besar. Kita bisa bayangkan kalau ini saja tidak boleh, sekedar cerita, apalagi kemudian dia memvideokan, kemudian dia masukkan dalam medsos atau tersebar, dosanya lebih besar lagi. Yang sadar cerita saja enggak boleh. Apalagi kemudian dia sebarkan. Ini juga dalil bahwasanya orang yang melihat juga tidak boleh. Orang yang melihat misalnya, karena yang bercerita dia melakukan dosa besar. Nah, kita melihat orang berhubungan juga tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Ini berkaitan dengan amanah yang kita ingin lihat. Maka hati-hati seorang kadang-kadang ceritanya sekedar untuk bunga,
buka pembicaraan agar pembicaraan bisa hidup, kemudian dia cerita rahasia suaminya, cerita rahasia istrinya, maka ini hukumnya haram. Ya. Kemudian berikutnya di antara dosa yang berkaitan sendiri, membongkar aib sendiri. Setelah ditutup oleh Allah. Ya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Kata Nabi, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'afan maksudnya selamat. Dan selamat itu kelazimannya adalah diampunkan. Mu'afat dari al-afiyah itu selamat ya. Tapi al-afiyah mengandung al-afu, yaitu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat maksudnya selamat dari neraka dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan. Maksudnya menampakkan di antara makna menampakkan yang terbetik dalam benak kita, yaitu dia bermaksiat terang-terangan. Minum khamar, kemudian dia videokan, dia sebarin, kemudian dia berzina, dia diskotik, kemudian apa dia nampakkan, dia peluk-peluk cewek, kemudian dia foto, dia videokan, disebarin, dia bangga dengan hal tersebut. Dia terang-terangan ya, kemudian buka aurat di panggung, nyanyi-nyanyi sana sini, main film, ya, main sinetron dengan terbuka aurat. Ini mujahirin, orang yang menampakkan kemaksiatan terang-terangan, tidak malu-malu. Cium-ciuman dengan ini. Ya. Tapi di antara satu bentuk mujaharah, yaitu menampakkan, yaitu seorang yang bermaksiat di malam hari, ya, dan faqad yasturu alaihi, Allah telah menutup aibnya, fayusbihu, kemudian di pagi hari dia bercerita kepada orang lain. Dia malam bermaksiat, entah dia melakukan apa, entah dia melihat apa yang haram, entah dia berhubungan dengan wanita haram, entah dia berhubungan laki-laki yang ada hubungan yang tidak benar, entah dia minum khamr, entah dia apa, entah dia narkoba, entah dia apa. Kemudian Allah sudah tutup aibnya, besok pagi dia ketemu dengan orang-orang tidak ada yang tahu aibnya, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia cerita. Ini tidak boleh. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tutup aibnya, dia cerita. Ya. Dia cerita. Maka seorang hati-hati, ya. Cerita saja, kita bercerita tentang dosa kita dalam rangka sedih, menyesal, itu tidak boleh, apalagi dengan membanggakan. Kita cerita saja, aduh qadarullah tadi malam saya begini, aduh saya menyesal banget. Enggak boleh. Itu pun dalam kondisi sedih, sudah ente sedih, serahkan kepada Allah. Ente dosa-dosa, bertobat kepada Allah. Cerita dalam kondisi sedih saja tidak boleh, apalagi dalam rangka bangga-banggakan, ya. Ada pernah bilang, mau lihat ini cewek-cewek yang pernah tidur sama saya, ini fotonya. Ngapain itu pamer maksiat, zina yang dipamerkan. Ya. Zina yang dipamerkan, ya. Oleh karenanya seorang waspada kalau dia melakukan maksiat, jangan cerita kepada siapapun. Ya, dia tutup, ya. Dia tutup, jangan ceritakan kepada orang lain, karena itu maksiat yang Allah tidak suka. Allah sudah tutup, jangan dibongkar dosa yang kita lakukan. Di antaranya adalah mencela demam. Ketika Nabi SAW menjenguk seorang wanita, kemudian dia kesakitan, Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau? Ya. Maka dia berkata, ya, al-humma la barakallahu fiha. Ya Rasulullah, ini demam, Allah tidak memberkahi demam ini. Ya, Rasulullah tegur, la tasubbil humma, jangan kau mencela demam. Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam kama yudhhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi, ya. Jadi jangan kau cela, ini Allah yang mentakdirkan, berikan kau sakit. Ya, harusnya kita makan tahur insyaallah, ya. Semoga diampuni dosa-dosaku dengan penyakit ini. Kita sabar menghadapinya, ya. Kalau kita sakit pun jangan kita cela penyakit tersebut, ya. Kalau humma, kalau demam saja tidak boleh dicela, apalagi penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang besar. Maka tidak boleh seorang terkena penyakit kemudian marah. Apa penyakit ini? Marah, enggak boleh. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah, dan kalau dia maki-maki sakit yang dia hadapi, dia marah-marah, maka penyakit tersebut bisa jadi tidak menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan dia semakin terpuruk, semakin berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada, jangan kita melakukan dosa dengan mencela penyakit yang kita rasakan. Karena penyakit tersebut kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa, apalagi penyakit-penyakit yang lain, ya, yang lebih berbahaya. Kemudian juga di antaranya dosa adalah an-niyaha 'alal mayyit, ya. Meratapi mayat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Ya. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami seorang terkena musibah, kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya, ya. Kemudian dia menyeru dengan dakwah jahiliyah, surah-surah jahiliyah. Di antaranya adalah niyahah, ya. An-naih ilam tatub, kata Nabi, kalau wanita yang berniyahah tidak bertobat, maka dia akan diberi ganjaran, ya, dengan pakaian min jarab, yaitu pakaian dia pakai di neraka yang bikin dia gatal-gatal kulitnya, dan ini dosa besar. Oleh karena seorang lelaki maupun wanita, kebanyakan dilakukan oleh wanita. Kalau ditimpa musibah, entah anaknya meninggal, suaminya meninggal, maka jangan dia teriak-teriak meratapi, kemudian tidak seperti sebagian agama lain yang justru menunjukkan ratapan tersebut menunjukkan dia sangat cinta kepada suaminya, mungkin dia teriak-teriak, campur-campur rambutnya. Ini tidak, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita bersabar. Nangis boleh. Tapi kalau teriak-teriak, oh kenapa kau pergi suamiku, kenapa kau pergi, enggak boleh. Kenapa pergi anakku? Kenapa kau? Enggak boleh. Ini semua haram hukumnya. Namanya meratap. Ini dosa besar. Ya. Tidak berkaitan dengan orang, berkaitan dengan diri kita sendiri. Ini dosa-dosa lisan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya. Di antaranya adalah nyanyi-nyanyi, ya, sambil bermusik-musik. Ya. Ya, ini lagi musim apa, TikTok apa ya. Orang kemudian TikTok pakai musik nyanyi sendiri, ya. Subhanallah, ini hanya mendatangkan apa? Argo dosanya berjalan terus. Argo dosanya berjalan terus. Maka seorang waspada, karena musik adalah dosa besar, ya. Maka tidak boleh seorang bernyanyi dengan musik-musikan, ya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan tentang yang berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya yang masyhur, ya. Kita kasih nomor ini aja dulu, ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Baik, yang pertama yang sering kita dengar bahayanya adalah ghibah, ya. Ghibah tentu ini adalah dosa besar, sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian berghibah kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Tidakkah kalian suka, apa kalian suka jika kalian makan bangkai saudara kalian di dalam, ya, bangkai manusia saudara kalian? Itu kalian tidak suka. Gimana kita menggibah-gibah teman sendiri? Coba teman itu mati jadi bangkai, kita makan dagingnya. Itu tentu enggak suka kita, ya. Ya. Jangankan bangkai manusia, sapi saja, bangkai sapi kita enggak suka, apalagi manusia. Jangankan daging manusia tidak jadi bangkai, apalagi sudah jadi bangkai, sudah busuk kita makan daging saudara sendiri, gimana? Jadi seorang kalau mau gibah mikir, ini saudara saya, gimana saya makan bangkainya, ya jangan. Oleh karenanya gibah adalah dosa besar. Kemudian dalam hadis juga Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, Rasulullah mendapati kelompok orang, lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga atau dari metal, ya, yakhmishuna ala wujihim aidim. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka, mencakar-cakar dada mereka. Maka aku berkata, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu, wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas, atau haula illadzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging bangkai saudaranya, ya. Enggak boleh. Kita enggak boleh bergibah. Kawan enggak boleh digibahi, orang tua, istri, suami, ulama, para ustadz, yang enggak boleh kita gibah, ya. Kita berusaha jaga lisan, ya. Jaga lisan, ya. Secara hukum asal ghibah adalah hukumnya haram, tetapi dia boleh dalam kondisi darurat kalau ada kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan, bukan hanya sekedar melampiaskan kejengkelan, bukan dalam rangka untuk bumbu pembicaraan, bukan dalam rangka untuk menjadikan majelis ada lucu-lucunya sehingga kita menggibah orang lain, enggak boleh. Kalau ada perlu kita bicarakan kejelekan orang, cari kemaslahatan, enggak ada masalah. Kita diskusi sama kawan, gimana tentang si fulan? Dia punya salah gimana? Caranya kita nasihati dia. Ini boleh. Kita bicara tentang gibah ibu kita ngobrol ayah kita ngobrol sama kakak adik, gimana bapak kita, gimana ibu kita. Enggak apa-apa, kan tujuannya cari maslahat.
Jadi intinya kalau ada maslahatnya, maka tidak mengapa menggibah. Tapi hukum asal gibah adalah haram. Hukum asal gibah adalah haram, maka seorang waspada. Bahkan Imam Nawawi lebih ketat dalam hal ini. Beliau mengatakan gibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gibah adalah kau berbicara tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Kata Imam Nawawi mencakup seluruhnya. Mencakup istrinya kau bicarakan. Dianya baik tapi istrinya, wah itu ikhwan baik tapi istrinya cerewetnya luar biasa. Itu gibah, dia enggak suka istrinya dibilang apa? Cerewet, ya. Oh ikhwan itu baik tapi masya Allah anaknya, joroknya saja. Ini bicarain anaknya enggak boleh. Bicarain mobil butut apa dihina enggak boleh. Ini Imam Nawawi lebih ketat. Imam Nawawi rahimahullah taala, dia mengatakan semua yang diceritakan berkaitan dengan saudara kita dan dia tidak suka untuk diceritakan, maka termasuk ghibah. Dan saya katakan tadi ghibah bertingkat-tingkat. Ghibah orang jauh tidak sama dengan ghibah orang dekat. Ghibah orang dekat tidak sama dengan ghibah orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Ghibah terhadap tentang suami lebih buruk, ghibah terhadap istri lebih buruk, ghibah terhadap ustaz lebih buruk, ghibah terhadap ulama lebih buruk, dan selanjutnya. Jadi ghibah. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba, ya, adalah mengadu domba di antara manusia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'in binamim. Binamim, ya. Allah mencela seorang yang kerjanya kesana kemari, jalan kesana kemari, binamim, untuk mengadu domba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Namam dalam riwayat qattat. Ya. Tidak masuk surga orang yang tukang namimah atau qattat. Qattat sama tukang namimah, ya. Bedanya antara namam dengan qattat, kalau namam dia hadir langsung kejadian kemudian dia cerita ke sana kemari. Kalau qattat dia dengar-dengar, kemudian dia pergi ke A, dia pergi ke B untuk mengadu domba, sampaikan berita sana berita sini sehingga A dan B pun bertengkar. Ini dosanya sangat besar, maka Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang melakukan namimah. Ancaman besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia adalah dosa besar. Kemudian juga di antaranya sebab azab kubur. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kuburan sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab dengan dua perkara yang mereka bisa tinggal, katanya mereka tidak peduli, mereka gampang-gampangin. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya diazab kenapa? Fakana yamshi bin namimah, dia suka jalan ke sana kemari ngadu domba. Ke sana ketemu lagi bikin ribut. Pokoknya kalau ketemu orang ini nanti ribut dua orang, ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya namimah merusak dalam waktu yang sebentar apa yang tidak bisa dirusak oleh penyihir selama setahun. Orang yang namam, suka namimah, dia bisa merusak kebaikan atau jalinan kasih sayang di antara dua kelompok atau di antara dua orang hanya sebentar. Mungkin dia bikin namimah sejam, 2 jam atau seminggu, 2 minggu. Sebentar, sejam dia bisa bikin namimah, ngomong sana ngomong sini. Kemudian keduanya pun saling membenci luar biasa, bermusuh-musuhan yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir meskipun setahun. Dampaknya luar biasa namimah, ya. Jadi kita sebutkan bahwasanya namimah menyebabkan azab kubur. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya di antara azab kubur adalah ghibah. Sebagian riwayat disebutkan namimah, sebagian riwayat disebutkan ghibah menyebab azab kubur. Terus bagaimana hubungan antara namimah dengan ghibah? Ya, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kaitan namimah dan ghibah. Kalau namimah ala wajhil ifsad, tujuannya untuk mengadu domba. Mengadu domba. Dengan ghibah maupun terang-terangan. Jadi bisa jadi orang bergibah, kalau gibah sekaligus tujuannya mengadu domba, itu namanya namimah. Adapun kalau gibah tidak harus tujuannya mengadu domba. Tidak harus, ya. Dan banyak orang gibah tidak niatnya mengadu domba, tapi dalam rangka untuk
melampiaskan saja apa yang isi hatinya. Mungkin dia hasad sama orang itu, maka dia ceritakan ke orang itu gini-gini. Kenapa dia hasad? Dia dongkol. Skala bersaing, maka dia jatuhin orang itu tersebut, misalnya. Atau tadi karena bumbu pembicaraan supaya asik berbicara, tahu enggak si fulan, apalagi ibu-ibu, gimana si fulan? Tahu enggak ummu fulan? Cerita, oh itu gini-gini, oh suaminya gini, oh anaknya gini. Supaya enak aja kita daripada nongkrong diam-diam, enggak ada pembicaraan, mending kita bergibah ria. Karena gibah adalah lezat. Makanya majelis yang paling lezat itu majelis gibah ya. Karena maksiat itu lezat, khamar lezat, zina enaknya kayak apa, minum apa lagi? Gibah juga lezat, musik juga enak, semuanya enak. Ini semua kenikmatan, kelezatan. Di antaranya nikmat gibah. Makanya acara TV yang paling disenangi acara gibah. Selebriti gibah, apalagi gibah selebriti, Masya Allah, penontonnya luar biasa ibu-ibu ya. Ya, kenapa? Karena memang gibah itu lezat. Jadi kalau namimah bisa jadi gibah, bisa jadi bukan. Karena kalau gibah kan orang yang tidak ada, bisa jadi enggak, bisa jadi langsung di depan ngomong pada dia ya. Tetapi intinya untuk mengadu domba. Kalau gibah tujuannya tidak harus mengadu domba. Gibah yang tujuannya mengadu domba berarti dosa gibah plus namimah. Gibah plus namimah. Di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain adalah dzul wajhain. Pemilik dua wajah. Kalau istilah kita apa? Munafik ya. Tapi bukan, sebenarnya dia dzul wajhain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya bermuka dua ya. Bukan depan belakang mukanya. Tapi tadi dia ngomong sini begitu, ngomong sana begini. Dalam hadis kata Rasulullah, inna syarran nasi yaumal qiyamah man ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang mendatangi satu kaum dengan wajah tertentu, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain pula ya. Jadi ngomong sama gini ngomongnya A, ngomong sama sini ngomongnya B, wah repot. Ini dosa. Ngomongnya dengan ngomong sana ngomongnya lain lagi, dosa. Orang bingung ini gimana nih? Dzul wajhain, memiliki dua wajah ya. Mungkin ada yang 4 wajah, bukan cuma 2 ya. Sana beda, sini beda, sana beda, sini beda. Ini termasuk dosa besar. Dan Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi dia termasuk dari namimah. Bisa jadi salah satu bentuk dari namimah. Ya, dia pergi ke A, seakan-akan dia musuhi B. Begitu dia ke B, seakan-akan dia musuhi A. Ya. Dia begitu ya. Jadi 2 wajah. Ya, dia lakukan semuanya dalam rangka untuk mengadu domba atau yang lainnya. Ya. Tercela seorang mukmin tegas, jangan dia pelin-pelan, ya, ngomong yang benar. Ya. Ngomong yang benar. Ya. Saya ngomong A, ya. Jangan sana ngomong A, sini ngomong B, ketemu lagi ngomong C. Ini dosa, tidak diperbolehkan, bohong dia. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Taib, dan dia bisa jadi termasuk dalam namimah. Kemudian dosa berikutnya, dan ini panjang, al-kadzib. Dusta, ini modelnya banyak ya. Modelnya banyak. Kita akan sebut satu persatu ya. Di antaranya saksi palsu. Bersaksi palsu ya. Kemudian di antaranya pura-pura bermimpi, pura-pura mimpi sesuatu padahal tidak benar. Kemudian di antaranya adalah menyebarkan isu dusta. Kemudian di antaranya mengaku nasab palsu. Nasab palsu. Kemudian di antaranya cerita dusta buat agar orang tertawa. Orang-orang tertawa. Dan di antaranya sumpah palsu agar mengambil harta orang, mengambil hak orang lain. Kemudian an-najash. Kemudian di antaranya adalah
janji palsu, janji bohong. Ini di antara bentuk-bentuk dusta yang datang secara khusus. Dusta secara umum adalah dosa. Ya kata Nabi SAW, "Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura ilan nar." Wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dusta. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran. Dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Senantiasa seorang lelaki berdusta. Kemudian dia sengaja berdusta. Spesialis dusta. Kalau dusta pintar ya. Sampai distempel oleh Allah, dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Dan ini banyak terjadi orang seperti dia sering dusta ini, dusta ini. Akhirnya karena sering berdusta dan dia jago berdusta, akhirnya dia distempel oleh Allah cap pendusta sampai mati dusta terus. Dan dia menganggap itu sepele, ngomong dusta sana dusta sini tidak ada masalah bagi dia. Jadi suatu yang biasa. Sama seperti orang misalnya dia berzina sekali, dia merasa takut kayaknya dosa. Kedua, ketiga, kelima lama sudah biasa. Hal yang biasa. Sama dusta juga gitu. Pertama, waduh saya ngebohong ya. Kedua masih ada ketakutan. Lama-lama rasa malunya dicabut. Lama-lama sudah biasa distempel oleh Allah jadi pendusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi dusta sampai dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi dusta itu dosa secara umum. Di antara dosa-dosa tersebut adalah syahadatuz zur, bersaksi palsu ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang ala ukbirukum bi akbaril kabair, mau kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, asyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana yattaqi, ya, darinya Nabi SAW beriktikaf, kemudian Rasulullah duduk, kemudian Rasulullah SAW, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah hati-hati, saksi palsu. Tidak boleh kita bersaksi palsu, bersaksi, oh iya, untuk menjatuhkan yang lain, untuk memenangkan yang lain, menjadi saksi palsu, ini hukumnya dosa besar. Jangan dianggap sepele, ini hukumnya dosa besar. Ya. Bahkan kalau kita harus bersaksi, ternyata orang tersebut kita jengkel, tapi kalau dia benar kita harus bersaksi dengan saksi yang jujur. Ya. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian jujur ketika menjadi saksi. Jangan sampai kalian karena benci kepada suatu kaum kalian pun bersaksi palsu. Tidak boleh. Ya. Saksi palsu hukumnya dosa besar. Yang kedua, pura-pura mimpi sesuatu. Ini dosanya lebih besar daripada dusta biasa. Dusta di alam sadar masih lebih ringan daripada dusta tentang mimpi. Oh, saya tadi malam mimpi begini. Itu dosa. Kata Nabi SAW, man tahallama bihulmin kullifa an yaqida baina syairataini walan yaf'al. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaku-ngaku mimpi tentang sesuatu, padahal dia dusta, maka dia akan pada hari kiamat kelak disuruh untuk mengikatkan 2 butir syairah, yaitu 2 butir gandum, yang enggak bisa ditempelin gimana caranya, suruh diikat. Gimana cara ngikat? Kalau rambut kita ikat bisa, kalau tali kita bisa ikat, kalau 2 butir gini mah cara mengikatnya? Disiksa terus sampai dia bisa ngikat. Dia enggak bakalan bisa ngikat 2 butir tersebut. Artinya siksaannya panjang ceritanya. Ini mustahil kata Nabi, walan yaf'alin, tidak akan mampu. Ini hati-hati. Kenapa berdusta tentang mimpi lebih parah daripada berdusta tentang kejadian di alam nyata? Karena berdusta tentang kejadian di mimpi, ini ada kaitannya dengan orang pembenaran. Karena kita disebutkan di antara tanda-tanda kenabian yang masih terisi adalah mimpi. Ya, orang kalau bilang, oh saya mimpi tadi malam ada rembulan jatuh di depan. Oh, orang langsung, Masya Allah ini orang soleh mimpi ketemu rembulan. Ya. Kemudian lagi saya mimpi misalnya ketemu Syekh Fulan atau ketemu sahabat ini, wah, apalagi saya mimpi ketemu Nabi, langsung orang, wah ini orang spesial, tiap hari saya ketemu Nabi dalam mimpi, luar biasa, orang semakin mau nyalain dia nggak berani, ya. Subhanallah, hati-hati, ya, mimpi, ya tidak boleh seorang ngarang dalam mimpi, saya mimpi gini, hukumnya haram, ya, bahkan lebih parah kata para ulama. Daripada dia ngomong, tadi saya di Bandung saya ketemu ini. Itu kan berdusta tentang kejadian alam nyata. Masih lebih ringan daripada berdusta tentang kejadian alam mimpi. Dia bohong. Kenapa? Karena dalam bercerita tentang alam mimpi itu ada orang seakan-akan pengagungan terhadap dia, ya. Ya, karena mimpi memang ada isyarat dari Allah, terkadang ilham dari Allah dan yang semisalnya.
Jadi tidak boleh pura-pura mimpi sesuatu. Ya. Kemudian di antaranya menyebarkan isu dusta dalam hadis yang masyhur tentang orang-orang diadab dalam alam barzakh. Di antaranya seorang yang mulutnya dirobek sampai ke belakang, kemudian setelah dipindahin mulut kiri dirobek dengan besi, robek sampai ke lehernya. Setelah itu dipindahin, sembuh lagi, terus sampai hari kiamat dia disiksa dalam barzakh. Ketika Nabi bertanya siapa orang itu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yakdzibu bi kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang dia buat isu, kemudian isunya di-share, bayangkan di-share. Tuhmalu anhu itu diambil dan disebarin sampai ke seluruh dunia. Jadi isu yang di-share, dan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang main di medsos, terutama orang-orang pembawa berita, wartawan dan televisi dan macam-macamnya. Ya, hati-hati. Ya, bikin cerita dusta karena masalah politik, bikin cerita bohong karena untuk menutupi keburukan, cerita bohong, binasa inti hari kiamat. Jangan hari kiamat, di alam barzakh sudah binasa. Ya. Beda saya ngebohongin 10 orang, santai 10 orang, saya bukan santai juga bahaya hari kiamat, tapi ini sampai dibaca oleh 1 juta orang, viewersnya sampai 1 juta orang. Mengeri. Yang nonton sampai 50 juta, aduh ngeri. Bohong di acara televisi misalnya. Dan ini terjadi, ikhwan, hati-hati. Saya sering sampaikan ketika saya ngisi suatu stasiun televisi di hari Ramadan, bulan Ramadan, saya bilang hati-hati, ente kalau dusta, sengaja berdosa di bulan Ramadan, maka pahala Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu, puasanya tidak dianggap. Ya. Man lam yada' qaula zur, ya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka ada salah seorang dari stasiun TV itu mengatakan, "Ustaz, gimana kita disuruh buat berita dusta, Ustaz? Yang suruh direksi, Ustaz. Yang pahalanya puasanya tidak diterima, direksi doang apa kita juga?" Kita semuanya. Ya, Anda ikut-ikutan menyebarkan dusta tersebut. Anda tahu dusta, jangan sebarin, dikeluarin dari kerjaan, keluar aja, ya. Enggak boleh dusta. Apalagi dusta tersebut tersebar, ya. Tadi fatuhmalu anhu, diambil dusta tersebut, fatablughul afaq, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian di antara dusta yang diingatkan juga, mengaku nasab palsu. Ini ngomong depan orang, saya anaknya ini, saya keturunan ini, darah saya darah biru. Coba kalau nggak percaya, ya misalnya ngaku saya keturunan ini, saya ningrat, saya raden, saya apa, kayak nggak boleh. Kalau nggak benar, dosa. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ila ghairi abihi." Ya. Fal jannatu alaihi haram. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa ngaku-ngaku saya anaknya si fulan, saya keturunannya si fulan, saya dari kabilah ini, saya suku ini. Padahal dia tahu dia tidak dari suku tersebut, maka surga haram baginya. Surga haram baginya. Ya enggak boleh kita, misalnya saya misalnya saya bilang saya ini orang Bugis, oh saya ini orang Jawa, padahal saya bukan orang Jawa. Darah saya darah Bugis misalnya, enggak boleh saya bohong. Atau sebaliknya, saya orang Jawa ngaku orang Bugis misalnya, ternyata darah saya darah Jawa misalnya. Oh saya ada keturunan bule. Oh Masya Allah bule, ya. Bule potan ya. Bule rambut hitam, hidung pesek, gimana bule? Bule dari mana ini? Ya ngaku saya keturunan ini, keturunan ini, keturunan raja ini, keturunan sunan ini, keturunan ini. Kalau nggak benar nggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena kita tahu masyarakat menghormati nasab. Ini nasab keturunan orang soleh, dia akan ini. Kalau ternyata dia bohong, maka haram bagi dia untuk masuk surga. Ya. Haram bagi dia untuk masuk surga. Apalagi kemudian yang ngaku keturunan dalam rangka untuk ngambil harta, misalnya warisan lah, harta apa yang lebih parah lagi. Ngaku saja keturunan orang yang bukan bapaknya, maka hukumnya haram. Apalagi setelah itu ada hal-hal yang haram lagi selain itu, seperti ngambil harta warisan dan yang lainnya. Di antaranya berdusta untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain tertawa. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Wailun lilladzi yuhadditsu." Ya. "Liyudhika bihil qaum fayakdzibu. Wailun lahu thumma wailun lahu." Kata Nabi SAW, celaka. Neraka wail atau celaka bagi orang yang dia ngomong untuk membuat orang lain tertawa, maka dia dusta. Celaka baginya, celaka baginya. Jadi tidak boleh kita kemudian bohong. Oh, tadi di sana ada begini. Kita ngarang cerita, orang tertawa. Kita ngarang cerita tentang kita dengan teman kita supaya orang tertawa. Enggak boleh bohong. Apalagi itu kita jadikan saran untuk dakwah. Kita bohong sana, bohong sini. Oh, saya kemarin ke sana, ternyata bohong. Orang tertawa. Orang senang. Tidak boleh.
Bukan dakwah saja kalau kita bohong-bohong tidak boleh, apalagi kita jadikan sebagai sarana dakwah, maka hukumnya haram. Karena Nabi sampai mengatakan celaka 3 kali. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka 3 kali. Jadi hukumnya haram. Maka seorang tidak boleh sengaja berdusta untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang lain tertawa. Dan ini menunjukkan buruknya dusta. Dusta saja untuk membuat orang senang tidak boleh, apalagi dusta dalam rangka untuk mendolimi orang lain. Ya. Kemudian di antaranya sumpah palsu agar mengambil hak orang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang, ditanyakan, mal kabair, ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Rasulullah SAW mengatakan, isyrak billah, syirik kepada Allah, hukukul walidain, dosa kepada orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, al-yaminul ghamus. Al-yamin, sumpah al-ghamus artinya yang tenggelam. Kenapa disebut dengan al-yaminul ghamus? Sumpah yang menenggelamkan, karena sumpah itu menenggelamkan orang dalam neraka jahanam. Ya, al-yaminul ghamus. Apa itu ya al-yaminul ghamus? Al-yaminul ghamus adalah sumpah dalam rangka mengambil hak orang lain. Ya. Alladzi yaqtati'u. Rasulullah ditanya, apa itu yaminul ghamus ya Rasulullah? Istilah baru dari Nabi. Sumpah yang menenggelamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqtati'u ma lam ri'im muslim. Ya. Seorang yang mengambil dengan sumpahnya tersebut harta orang lain. Tidak boleh. Oh, itu demi Allah punya saya, demi Allah punya saya. Bahkan dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta walau kana syai'an yasiran, meskipun hanya barang sedikit enggak boleh. Kata para sahabat, walau syai'an yasiran, ya Rasulullah, hanya perkara barang sepele kita masuk neraka jahanam. Kata Nabi, iya, hatta wa in kana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min araq. Kata Nabi, meskipun kayu siwak. Oh, itu kayu siwak saya demi Allah. Sama kalau pena. Oh, pena saya demi Allah, enggak boleh. Bikin masuk neraka ini punya orang. Apalagi kemudian ngambil tanah orang. Sumpah ngambil tanah orang, sumpah ngambil ini orang, sumpah ngambil mobil orang. Aduh. Jadi tidak boleh bersumpah palsu agar mengambil hak orang lain. Kemudian dilarang juga najas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanajashu." Apa itu najas? Janganlah kalian sering berbuat najas. Najas adalah omongan-omongan bohong untuk melariskan perdagangan. Misalnya si A jualan barang. Barang ini enggak terlalu menarik, maka dia panggil temannya B, C, D. Pura-pura mau beli. Oh, ini barang bagus. Oh, ini murah. Saya dapat tempat sana mahal. Di sini murah. Bohong. Diiklanin dengan bohong. Ya. Maka ini dosa. Sama seperti iklan. Misalnya seorang wanita jadi iklan sampo. Dibilang, oh dengan sampo ini rambut saya jadi hitam. Padahal bukan. Sebelum pakai sampo rambutnya sudah hitam misalnya. Dengan sampo ini maka rambut saya menjadi begini kinclong. Ya. Dia bohong. Bukan karena sampo itu. Sampo murahan. Dia pergi ke salon mahal. Itu bikin rambutnya jadi bagus. Ini namanya juga bohong. Jadi najas adalah kata-kata bohong untuk melariskan suatu barang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian janji bohong ini juga tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath. Ayat tanda-tanda orang munafik 3, di antaranya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Ya, hati-hati seorang jangan sampai terjerumus dalam tanda-tanda orang munafik. Taib. Di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain juga berkaitan dengan mulut adalah al-qadzf. Itu menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim, dalam surat An-Nur. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, wanita yang menjaga diri dituduh berzina, ya, wa lahum adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang pedih. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Dilaknat di dunia dan akhirat. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita nuduh orang lain, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram." Sungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, harga diri kalian juga haram. Enggak boleh kita nuduh orang berzina. Oh, itu misalnya kita bilang, "Oh, itu pezina itu. Oh, itu begini." Enggak boleh. Itu laki-laki itu buaya, suka berapa wanita jadi korban baginya. Oh, itu perempuan suka zina sama, enggak boleh. Itu laki-laki misalnya homo, itu perempuan lesbi, enggak boleh. Ini berkaitan dengan harga dirinya, maka tidak boleh. Ini hukumnya haram, ya. Kalau seorang menuduh orang lain, walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Ya. Kata Allah, barang saya menuduh orang lain kemudian melakukan zina kemudian tidak punya bukti 4 saksi, maka dicambuk, ya.
disuruh oleh Allah Subhanahu untuk dicambuk. Kemudian di antaranya ngejek, ya. Di antaranya adalah sukhriyah. Mengejek. Ya akhi, tidak boleh kita mengejek, ya akhi. Mengejek itu enggak baik, ya. Kalau kita pun ada berselisih dengan orang, kita jelaskan secara baik. Tidak perlu kita mengejek-ejek, tidak perlu kita merendahkan. Kita bicara ilmiah saja. Ya. Jangan sampai kita gara-gara berbeda dengan kita, kemudian akhirnya kita ngejek-ngejek. Di luar hal yang kita ingin menghadapi kebatilan dengan kebatilan juga tidak boleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sebagian lelaki kaum mengejek lelaki yang lain. Jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan kenyataannya demikian. Kebanyakan yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek. Kenapa kata para ulama? Karena yang mengejek biasanya ada keangkuhan dan ada kesombongan. Dan kesombongan sebesar dzarrah pun Allah tidak suka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Dan biasanya itulah yang buat dia mengejek, merendahkan, ya. Ya, enggak boleh. Ya. Yasbimir minasyarri an yakhira akhul muslim. Cukup seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Maka jangan sampai kita jujur dalam mengejek, apalagi dengan gelaran-gelaran, lakop-lakop yang tidak benar. Kalau kita diberi lakop, biarin aja. Jangan kita balas dengan lakop-lakop yang tidak benar. Lakop-lakop yang mengejek, sudah enggak usahlah kita dituduh, sudahlah. Ya. Sabar, ya. Jangan sampai kita balas dengan ejekan-ejekan yang tidak benar. Kemudian di antaranya berdebat di atas kebatilan. Ini di antara dosa berkaitan dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim." Kata Nabi, sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di antaranya al-aladul khasim, itu suka berdebat di atas kebatilan. Sudah tahu salah, ngeyel, lari sana lari sini, dia sudah. Ente kalau salah ya sudah ngaku salah. Tapi terus mempertahankan kebatilan dengan perdebatan, dan ini benci sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Ini banyak orang udah masuk dalam medan perdebatan. Kita ngomong A, dia fokus lari ke B, lari ngomong B, lari ke C. Ente ngapain seperti itu? Kalau ya sudah, tapi demikian karena kesombongan, keangkuhan, tidak mau kalah di depan umum misalnya. Ya sudah, kalau tidak mau kalah di depan umum enggak usah debat. Enggak usah debat. Jangan kita, kalau kita salah, ada yang tegur kita meskipun musuh kita bilang salah, kita bilang salah, ya saya salah. Dalam hal ini saya salah. Jangan kita membela kesalahan karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa, ya. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul al-khasim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang keras kepala, ngeyel dalam kesalahan. Ya, hati-hati kita, jangan sampai kita itu ngeyel itu. Kalau dicap ngeyel itu bisa jadi termasuk ini, hati-hati. Sampai orang ngecap kita itu si ngeyel. Waduh. Kenapa dibilang ngeyel? Orang disebut ngeyel karena orang tahu dia sudah salah, dia pasti membela diri. Maka ditempel sama orang-orang masyarakat si ngeyel. Wah, repot. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah ya sudah. Kita ngaku aja salah. Di antaranya kata para ulama juga adalah memuji berlebihan. Memuji orang lain berlebihan. Ini enggak boleh juga. Apalagi dalam rangka cari muka, enggak boleh, ya. Sampai Rasulullah SAW menegur seorang, Rasulullah mengatakan, "Qata'tum dhahar rajul, kau telah mematahkan tulang punggung orang tersebut." Kenapa dengan pujian-pujianmu? Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul maddahin fahdhu ala wajhi turab." Kalau kalian lihat orang tukang muji, lemparkan pasir di wajahnya. Kenapa pujian-pujian itu kalau berlebihan buat orang akhirnya riya, buat orang ujub. Dia tadinya sudah ikhlas jadi hancur gara-gara pujianmu. Dia tadinya sudah tawadhu jadi sombong, angkuh gara-gara pujianmu. Ini banyak penjilat-penjilat seperti ini. Oh, semuanya gurunya lah, bosnya lah dia jilatin dia sehingga seakan-akan gurunya tidak pernah salah. Ini hati-hati sebenarnya, orang terpedaya gara-gara murid-muridnya yang brengsek. Orang terpedaya gara-gara pengikutnya yang penjilat seluruhnya, mencari keuntungan di baliknya. Maka enggak boleh. Kita kalau punya kawan salah kita tegur. Kita punya guru salah kita kasih tahu, bukan malah kita puji-puji, ya. Wong dia tidak salah saja enggak boleh kita puji berlebih-lebihan, apalagi kalau dia salah kita puji-puji terus. Ya. Karena tadi kata Nabi, "Qata'tum dhahrar rajul."
dhahra akhik, dhahra akhikum, kau telah mematahkan tulang punggung saudaramu. Kenapa? Karena kau puja berlebihan. Saya ulangi, pujian itu bisa membuat orang berubah. Ya, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, jadi riya, dari tawadhu bisa menjadi ujub, kemudian berangkat menjadi sombong. Diangkat-angkat oleh murid-muridnya dan itu berbahaya. Taib. Di antara juga mencaci maki, jaga mulut ya. Di antara hal yang dilarang adalah asab, mencaci maki. Kita bermusuhan dengan orang, tidak perlu caci maki. Kata Nabi SAW, al-mustabbani maqala alal badi illa an ya'tadi al-mazlum. Kata Nabi SAW, kalau dua orang caci maki, si A dan si B, caci maki ini, oh, kamu brengsek. Hewan, tomat, semua maki-maki dikeluarin semuanya. Maka seluruh yang diucapkan oleh dua orang ini, dosanya kembali kepada yang pertama kali mencaci maki. Misalnya si A dan si B. Yang pertama kali caci maki si A. Kamu suku brengsek, si B balas, kamu juga suku brengsek. Kamu bapakmu brengsek, oh bapakmu juga brengsek. Terus, 1 jam mereka caci maki, semuanya dosanya ke A. Fa'alal badi, kata Nabi, semuanya dosanya kepada si A. Kecuali kalau si B berbuat zalim. Maksudnya apa? Dia memaki lebih daripada makian si A. Maka yang kelebihannya itu diserahkan kepada si B. Tapi kalau dia balas masih setimpal, seluruh dosanya berkumpul untuk si A. Maka seorang berusaha menjaga lisannya. Lisannya. Di antara bentuk mencela adalah mencela kedua orang tua. Ya, kata Rasulullah SAW, sampai seorang mencaci maki kedua orang tuanya, sahabat mengatakan, bagaimana seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah SAW, bisa terjadi dengan secara tidak langsung. Ya. Yasubbur rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu. Seorang mencaci maki bapak temannya mencaci bapaknya juga. Maka secara tidak langsung dia mencaci bapaknya sendiri ya. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk dosa berkaitan dengan lisan. Taib, inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Ta'lim Sebaris yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dosa-dosa berkaitan dengan lisan. Semoga kita bisa menjauhinya, terutama di zaman sekarang ya, yang memancing kita untuk bisa berbicara dengan perkataan yang batil. Saya ingatkan di penghujung pengajian kita yang pertama bahwasanya hukum tulisan sama dengan hukum lisan ya. Hati-hati. Dosa ini bisa jadi dengan omongan, bisa jadi dengan rekaman suara, bisa dengan video YouTube, bisa jadi dengan tulisan. Tulisan di komentar misalnya, atau di status, atau di berita, ya ini juga sama. Lisan dan tulisan hukumnya sama. Yang kedua, di antara cara-cara agar kita bisa menghindar dari ini semua, yang pertama kita harus yakin bahwasanya setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat ya. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid, dan itu ada pertanggungjawabnya. Satu kata, satu lafal pun yang keluar, ma yalfidhu min qaulin. Tidak satu lafal pun yang keluar kecuali ada pertanggungjawabannya. Ini yang pertama. Jadi kita hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam berbicara. Kemudian yang kedua, di antaranya ingat sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya ya. Kita jangan sibuk dengan urusan orang. Kalau Anda pedagang, sibuk dengan pedagang ya. Kalau Anda herbalis, sudah sibuk aja dengan jualan herbal. Jangan kemudian bicara sana sini, kemudian yang tidak ada manfaatnya jangan sok tahu ya, dan yang lainnya ya, banyak. Kalau Anda misalnya adalah dai, jangan bicara yang di luar kemampuan Anda, bukan ranah Anda. Sudah dai, bicara tentang kesehatan lah, kedokteran lah, tentang kimia lah, bukan ranah Anda, enggak usah bicara tentang hal tersebut. Ya, jadi masing-masing sibuk dengan urusannya dan meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Kemudian hati-hati sebelum berbicara, jangan sampai kita menyesal ya. Ya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Ya Rasulullah, berilah aku mau'izah dan yang ringkas ya. Maka Rasulullah SAW berkata di antaranya, "Idza qumta ila sholati fasalli salata muwaddi'in." Kalau engkau hendak salat, maka salatnya seakan-akan seperti orang akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, wala tatakallam aw la takallam bi kalimatin ta'tadiru minha ghadan. Janganlah kau berbicara dengan satu kata yang kau akan minta uzur di kemudian hari. Artinya Rasulullah mengajarkan seorang untuk memikirkan apa yang hendak dia ucapkan. Jangan sampai nanti dia minta maaf. Sebelum kau minta maaf, pikirkan supaya kau tidak perlu minta maaf di kemudian hari.
Itu berlaku kepada kita ngomong sama orang, kita ngomong sama anak buah, kita ngomong sama bos, kita ngomong sama kawan, kita ngomong sama istri, kita ngomong sama suami. Hati-hati. Jangan kita ucapkan perkataan, kita pikirkan dulu yang nanti akhirnya kita butuh untuk minta maaf atas perkataan tersebut. Nabi ingatkan. Dengan demikian kita hati-hati dalam berbicara. Kemudian ketika kata Nabi SAW, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Ya. Di antara nasihat Nabi kepada orang tersebut, yang ketiga adalah engkau kumpulkan, ya, putus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan kau berharap sedikit pun dari punya orang. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain dari Uqbah bin Amir. Ada yang bertanya kepada Nabi, "Man najat?" Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Ini yang perlu kita renungkan. Man najat? Apa itu keselamatan? Terutama di zaman sekarang ini. Bagaimana cara selamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amsik 'alaika lisanak. Jaga lisanmu, ya. Wal yas'alaka baituk, dan lapangkanlah rumahmu, ya. Ya, lapangkanlah rumahmu. Ya, Nabi suruh jaga lisan, jangan asal ngomong, jangan asal nulis, dan jadikanlah rumahmu lapang. Artinya jangan betah di rumah. Itu isyarat jangan suka ngurusin urusan orang. Ya. Jangan pengen tahu urusan orang. Ya. Saya ini terlalu banyak tahu urusan orang. Ada orang masalah telepon, orang masalah datang. Aduh, saya juga tidak suka, tapi kasihan, saya harus kasih solusi. Kalau saya bilang saya enggak mau urusan ente sendiri, ngapain lapor-lapor ke saya? Mau sedih dibagi-bagi, sedih kepada kita. Nanti ada masalah, kita juga kena masalah, ya. Repot, ya. Tapi ya begitulah kondisi, ya, yang terjadi. Kalau kita tidak ada urusan, tidak usah tak cari tahu urusan orang. Biarkanlah rumah Anda menjadi rumah yang lapang, tentram, sibuk dengan istri dan anak, itu lebih penting. Ya. Urusin anak, urusin istri. Istri itu diurusin yang baik, kasih ke salon biar tambah cantik, ya. Biar kita lebih tentram di rumah. Anak-anak diajarin dengan baik, ya. Baik, ini saja yang saya sampaikan para ikhwan dan akhwat, para jemaah Majelis Ta'lim Sebaris. Semoga Allah menjaga lisan-lisan kita. Semoga lisan kita yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi penyebab kita diangkat derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bang Pitung, berapa pertanyaan? 5 aja ya? Siap, Ustaz. Sudah saya pilih 5. Masya Allah. Sudah saya pilih 5 pertanyaan. Jangan akhwat semua yang dipilih, Bang Pitung, ya. Jangan akhwat semua pertanyaan. Ikhwan juga. Oh, itu sudah. Enggak apa, silakan. Ya, pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, kalau kita sudah menasihati baik-baik seseorang, tapi tidak diterima, lalu kita mencoba lewat status medsos, berharap orang itu membacanya. Apakah itu termasuk sindir menyindir atau bukan, Ustaz? Ini semua dibangun di atas maslahat. Dibangun di atas maslahat. Kalau kita sudah menyampaikan japri dan kita pastikan dia sudah baca, berarti sudah selesai tugas kita. Ya. Selesai tugas kita. Tapi kalau kita japri ternyata tidak terbaca, contrengnya cuma satu aja, ya, atau kita sudah diblokir, maka kita lihat apakah dengan kita menyindir di medsos ada maslahatnya. Jangan sampai kita nyindir, dia juga nyindir. Akhirnya terjadi perang. Orang yang tahu kondisi ini terjadi perang. Ini mudarat lebih besar. Intinya kembali kepada maslahat. Boleh sih menyindir itu boleh. Nggak ada masalah. Kita lihat maslahatnya ada atau tidak. Ya, kita lihat kayaknya saya waktu japri tidak dibaca. Mungkin kalau saya tulis ini mungkin dia sih. Tanpa sebut nama, tanpa diketahui identitasnya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi tadi semua dibangun di atas maslahat. Lebih baik kalau kita bisa telepon atau datang langsung itu lebih baik, ya. Jadi maksud saya begini, ikhwan, tugas kita kan menyampaikan. Bukan dia harus sadar, harus nurut sama kita. Itu bukan tugas kita. Nabi Muhammad SAW tidak bisa beri hidayah kepada pamannya Abu Talib. Ya. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa bertunjuk kepada orang yang kau cintai. Ya sudah, kita kan nyampaikan. Kita sedih-sedih boleh sedih. Ya. Wala tahzan alaihim. Kata Allah, jangan kau sedih atas mereka. Atas siapa? Atas orang-orang kafir Quraisy yang merupakan saudara-saudara Nabi, kerabat Nabi yang mereka kafir. Rasulullah sedih, tapi Allah tegur. Wala tahzan alaihim. Jangan kau terlalu sedih terhadap mereka. Ya, kesedihan itu ada. Kita kasih nasihat tidak mendengar, ya sudah. Kemudian jangan kita ngamuk, kemudian kita malah balik curhat di medsos, semua orang baca, ini enggak benar. Tapi ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, ini banyak juga yang menanyakan. Ustaz, bagaimana dengan hukum berbohong demi kebaikan, Ustaz? Berbohong demi kebaikan yang diperbolehkan 3, ya. La yahilul kadhibu illa fi thalath. Tidak boleh dusta kecuali 3. Pertama, fil harb, dusta dalam peperangan boleh, seperti menunjukkan seakan-akan kita kuat ternyata tidak. Seakan-akan kita berangkat menuju ke timur ternyata kita pergi ke
barat misalnya, ya ini namanya dusta dalam peperangan ya. Atau kita menunjukkan kita seakan-akan lemah, ternyata kita kuat, ini boleh-boleh saja dalam peperangan ya. Yang kedua adalah hadis rajul ila zaujati wa idhil mar'a ila zaujiha. Seorang berbohong antara suami dan istri, istri dan suaminya. Dan bohong di sini dimaksud adalah bohong untuk menumbuhkan kasih sayang. Bukan bohong untuk menggugurkan hak istri atau hak suami, tidak boleh. Tapi bohong yang dalam rangka untuk menimbulkan kasih sayang. Misalnya masalah makanan, Masya Allah istriku makananmu enak, kayak misalnya, ini boleh ya. Ya ini apa namanya, boleh seperti ini. Ini boleh yang bohong yang diperbolehkan. Istriku Masya Allah hari ini kau kelihatan cantik. Memang selama ini tidak cantik Mas? Oh enggak, biasanya juga cantik. Cuma ini cantiknya lebih daripada biasanya, Masya Allah ya. Misalnya istri tanya, Mas saya sama dia cantikan mana? Antum harus pintar jawab itu. Antum bilang cantikan kamu dong sayang. Kalau lagi lampu mati. Karena kalau kita bilang lebih cantik dia pasti marah. Dia pasti marah. Ini boleh apa namanya? Bohong yang diperbolehkan. Ini suami istri. Sama istri juga muji suami. Masya Allah Mas, kamu sabar sekali Mas. Aku tidak pernah menemukan suami seperti engkau. Masya Allah ya. Dan macam-macam lah. Ini boleh suami istri. Tapi kalau bohong untuk menjatuhkan hak istri, apalagi kalau orang poligami, kemudian bohong sana, bohong sini, hidupnya di atas kebohongan, ini hati-hati. Yang ketiga adalah bohong untuk mendamaikan islah. Kita si A dan si B bertengkar, kemudian kita datang ke si A, kita bilang, Masya Allah tadi si B muji kamu. Padahal enggak. Tadi si B doain kamu ya. Padahal enggak, padahal si B doanya umum, Allah maghfiril muslimin, ya Allah ampuni kaum muslimin. Dia termasuk orang Islam dia dalam doa tersebut ya. Tapi intinya ini boleh, bohong-bohong seperti ini boleh. Adapun bohong dalam segala hal enggak boleh. Rasulullah batasi pada 3 perkara tersebut ya. Allah alam bisawab. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Pertanyaan ketiga Ustaz. Tadi dari Goa sudah ada, terus dari Bone juga sudah ada, ini sekarang dari Bekasi Ustaz. Masya Allah, tetangga dong, tetangga. Iya. Ustaz, apabila kita bercerita atau curhat kepada seorang sahabat mengenai perlakuan saudaranya, kakak, adik atau suami yang membuatnya sakit hati dengan tujuan untuk meminta saran dan melegakan hati, apakah ini juga termasuk dosa lisan, Ustaz? Tadi kalau ada maslahatnya, maka tidak boleh kita cerita sama semua orang. Kita tidak boleh, namanya apa kata Nabi Yakub, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan al-bath dan huzni, kesedihanku. Al-bath itu kesedihan yang berat yang ingin dilontarkan, tapi dia ngadukan kepada Allah. Apa kita boleh curhat kepada orang? Boleh kita curhat kepada orang yang tidak semua orang, setiap orang kita curhat. Semua datang ketemu, ketemu ini enggak benar, namanya kita bongkar rahasia dan ini aib keluarga. Tapi kalau kita curhat kepada orang yang teman dekat, yang kita anggap dia bisa kasih saran kepada kita, apa yang kita lakukan. Ya. Kita punya teman misalnya ada 5. Kita pilih di antara 5 ini, siapa yang kira-kira siap mendengar curhatan kita pertama. Nah, tidak semua orang mau dengar. Siapa yang di antara 5 orang ini yang amanah? Kalau kita cerita dia tidak ngomong kemana-mana. Siapa di antara 5 orang ini yang mampu untuk meringankan dengan memberi solusi apa yang harus saya lakukan dengan musibah yang saya alami. Kalau itu boleh, maka tidak ada masalah. Dalam rangka untuk mencari solusi ya. Tapi tadi dia harus pilih-pilih, tidak semua ketemu orang asal ngomong kemudian dia ceritakan curhatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan keempat ya, Pak ya? Ya. Pertanyaan keempat. 2 dari terakhir. Ya. Belum, Ustaz, masih ada 1 lagi. Iya. Ustaz izin bertanya, kalau kita mempunyai lisan selalu cenderung berbicara kasar dan kotor karena kesal hati, bagaimana solusinya Ustaz? Karena anak kadang-kadang suka begitu, mohon nasihat. Saya kasih saran seperti saya pernah baca dalam sebuah buku, ente bernazar. Kalau saya ngomongin orang, saya bersedekah 200.000. Ini sekedar untuk apa? Kalau ente orang kaya 1 juta, ente kaya lagi 100 juta. Kalau saya bersedekah ente ternyata triliuner, ya udah. Kalau saya gibahin orang, saya sedekah 100 juta. Dengan begitu kita selalu ragu-ragu mau gibah. Waduh ini saya sedekah lagi. Apalagi kalau ente pelit, susah lah untuk. Jadi mungkin di antara hal, mungkin ini sekedar cara yang kalau saya akan bersedekah, kalau saya gini saya akan puasa. Di antara hal yang maksa seorang kalau dia tidak mampu mencegah lisannya, sudah didatangkan ayat dalil tidak mampu, coba dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan lisannya bisa dia kendalikan. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan dia sudah biasa insyaallah, maka tidak perlu lagi bernazar. Jadi misalnya dia bilang saya bernazar dalam sebulan. Kalau saya dalam sebulan saya ada
gibah, setiap gibah saya harus bayar sekian misalnya. Boleh-boleh saja, ini melatih diri dia untuk apa? Untuk bisa menggekang dirinya sehingga dia tidak melakukan ini. Ini sekedar tidak dikatakan sunnah ya, tidak, cuma saya pernah baca sebagian ulama ada yang seperti itu sehingga dia bisa menahan dirinya daripada gibah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir atau yang kelima dari NTB. Pertanyaannya adalah, Ustaz izin bertanya, hidup Ana sangat penuh dengan sumpah palsu. Namun baru sekarang Ana merasa sangat menyesal. Kalau kita ingin bertaubat dari dosa tersebut, apakah kita wajib untuk minta maaf sama orang yang pernah kita sumpahin palsu itu, Ustaz, atau cukup dengan bertaubat saja kepada Allah? Yang pertama, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang kedua, ya mungkin saya tidak bisa mengatakan Anda harus, seharusnya demikian. Setiap Anda pernah sumpah palsu, Anda harus apa? Sampaikan kepada orang tersebut. Seharusnya demikian. Tapi pelan-pelan ya, satu persatu Anda datangi. Sampai iman Anda kuat, Anda datangi satu persatu. Semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk bisa melakukan tersebut. Kalau tidak mampu, serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, saya ulangi. Pertama, bertobat kepada Allah, benar-benar tidak mengulangi. Kedua, sedikit demi sedikit Anda pergi ke si fulan, ingat saya pernah bohongin orang. Si fulan, sampaikan, mohon maaf, saya minta maaf. Satu persatu, coba pelan-pelan. Ya, semaksimal mungkin. Bisa kalau belum rasa belum kuat nanti tunda dulu sampai iman kuat, sampaikan. Maaf saya dulu pernah bohongin kamu, apalagi berkaitan dengan hak orang lain. Ini berbahaya ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Kepada sang penanya yang terakhir, semoga diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan-lisan kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui